wabarakatuh. Halo Semansa. Halo. Nah, kali ini kita udah ada di depan gerbang utama dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah, kebetulan kita pada pagi hari ini mau ngapain sih? Nah, hari ini adalah hari pertama pembelajaran tatap muka berlangsung. Kita lihat nih gimana antusiasme para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah, bener banget. Jadi buat kalian semua yang mau ngeliat gimana sih keseharian kita sebagai siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, so stay tune terus dan jangan lupa untuk Like, komen, dan subscribe video kita, karena kita bakal selalu update bagaimana sih kehidupan dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. yeah. Teman, di sini kita bakal mewawancarain salah satu perwakilan dari anak kelas 10. Ayo coba dong kenalin nama kamu siapa, dari mana. Perkenalkan aku dapat dari kelas 10 PS1. Aku ada pertanyaan, kamu jawab ya. Gimana sih perasaan kamu MPLS diadakan secara online? Kalau misalkan MPLS diadakan secara online, dibilang itu ada sini ada karena satunya ada komunitasnya itu dari Amerika sangat jadi informasi. Terus untuk penjelasannya juga waktu kemarin kurang. Kakak kan memang kakak kelasnya ini ya apa? Nanya, ayo deh ada yang nanya dong. Itu tuh nggak tahu mau nanya apa karena yang dijelasin sedikit. Iya. Gimana perasaan kamu waktu bisa terima di SMA yang 1 Kabupaten Tangerang? Perasaannya ya senang banget karena bisa, belum tentu juga kan banyak orang yang bakal terima di SMA 1 Kabupaten Tangerang. Saya punya pertanyaan. Saya punya game. Kamu jawab dengan cepat ya. Kamu pilih online apa offline? Online ya, online. Nih, kamu pilih pelajaran geografi apa sosiologi? Sosiologi, Jajan apa bekal? jajan. Kamu pilih guru yang galak tapi baik nilai apa guru baik pelit nilai? Galak, baik nilai. Oke, makasih ya udah mau jawab pertanyaan saya. Sama. Gimana sih perasaan kamu pas pertama kali mengikuti pembelajaran secara tatap muka? Rasanya tuh ya senang, terus juga kayak rasa kangen ya karena kan udah setahun nih nggak pembelajaran tatap muka, jadi juga apa tuh namanya pengen ketemu sama teman-teman. Kan kalau ketemu sama teman kita cuma gini juga ya nggak selalu tatap muka, jadi juga rasanya senang ketemu sama juga langsung udah bersama teman-teman. Menurut kamu lebih efektif pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran yang jarak jauh? Kalau menurut saya sendiri lebih efektifan itu sekolah tatap muka karena dengan kita tatap muka kita bertemu dengan gurunya langsung, jadi kita bisa leluasa, misal tidak mengerti tentang materi kita langsung bisa nanya kepada gurunya. Terus juga berdiskusi kepada teman itu lebih enak karena tidak susah. Kalau pembelajaran jarak jauh kan kendalanya suka di jaringan atau temennya itu hilang off gitu. Kamu merasa antusias nggak sih pas pertama kali SMA 1 Kabupaten Tangerang dikabarkan mendapatkan izin untuk pembelajaran tatap muka? Antusias banget dong, karena kan ya udah nungguin itu dari 1 tahun yang lalu. Kapan, jadi antusias banget saat dengar kabar bahwa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang itu diizinkan untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Kalau saya boleh tahu alasan kesulitan kamu selama belajar dari rumah itu apa ya? Yang pertama itu sulit memahami materi, terus juga kalau guru itu susah, kamu menanyakan materi yang sulit dipahami atau soal tugas itu susah karena kadang gurunya jarang buka WhatsApp atau hal lainnya. Terus juga diskusi sama teman, misal kerja kelompok itu susah, ada yang aktif, ada yang pasif. Terus juga kendala di jaringan, apalagi misal kayak via Google Meet atau Zoom itu biasanya kendala di jaringan.
Nah, perasaan kakak setelah beberapa bulan nggak online terus masuk pembelajaran tatap muka? Kalau saya sih senang aja, karena kalau misal PTM kayak gini jadinya belajarnya lebih efektif karena kita bertemu sama gurunya. Kan ada beberapa tipe anak yang kalau belajar PTM itu lebih masuk gitu materinya. Terus menurut kakak lebih efektif pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara tatap muka? Kalau secara waktu ya durasinya emang kalau sekarang kan PTM ini cuma 2 jam, kalau misalnya online itu sampai 4 jam. Kayaknya lebih enak ya. Banyak gitu, jadi materinya bisa lebih banyak kita peroleh gitu. Apa kakak ngerasa antusias pas daftar info dari sekolah untuk pembelajaran tatap muka? Sangat ya antusiasnya karena bisa bertemu sama teman-teman lagi, sama guru, belajar lebih efektif sebenarnya untuk PTM. Cuman kalau untuk durasi enakannya online. Apa alasan kakak lebih memilih pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran secara jarak jauh? Yang aku bilang tadi sih lebih efektif, terus bisa ketemu guru. Jadi materinya kalau saya sendiri, materinya lebih masuk kalau ketemu guru. Reaksi pertama kakak setelah dapat kabar di SMN 1 Kabupaten Tangerang boleh mendapatkan izin untuk pembelajaran secara tatap muka? Reaksinya sih senang sih gitu. Nah, tadi kan kami sudah menanyakan ke beberapa siswa seputar antusias mereka pada pembelajaran tatap muka kali ini. Dan saya juga akan berbincang-bincang pada dengan pihak sekolah bagaimana pihak sekolah mempersiapkan segala fasilitas untuk pembelajaran tatap muka. Kali ini saya sudah bersama dengan salah satu guru dari SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, yaitu Ibu Rasa. Selamat pagi, Ibu. Nah, Ibu, bagaimana sih Ibu persiapan dan pihak sekolah dalam mempersiapkan dan juga menyambut para siswa-siswinya pada tatap muka kali ini? Sebenarnya untuk persiapan tatap muka itu kan jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Ya, ketika akan diadakan simulasi waktu sekitar bulan Januari atau Februari kita sudah mempersiapkan. Sudah mempersiapkan semua sarana fasilitas, ya, dari mulai taman dan semuanya sudah, kemudian banner dan sebagainya. Kemudian juga sudah divaksin juga sebagian besar, ya, dari 1.322 itu sudah ada divaksin sekitar 1.087 yang sudah vaksin 1, kemudian yang vaksin mandiri dari 158. Nah, yang sekarang yang belum divaksin itu ada sekitar 155. Yang tidak divaksin itu 155, kendalanya ketika saat divaksin ketika itu kemungkinan dia terkena corona atau kemungkinan mati. Nah, Ibu, sesuai dengan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Tangerang bahwasanya pembelajaran tatap muka di sekolah sudah bisa diselenggarakan pada PTM ini. Nah, bagaimana Ibu? Ada juga syarat-syaratnya seperti siswa-siswinya sudah divaksinasi minimal vaksin pertama dan juga adanya keterbatasan kuota per siswanya yaitu 50% dari total keseluruhan siswa. Nah, bagaimana Ibu persiapan dari sekolah untuk membagi siswa-siswinya pada tatap muka kali ini? Kalau untuk pembagiannya tidak jadi masalah, karena kan siswa itu dibagi 40%, berarti kalau misalnya dianggap saja misalnya ada 40, maka yang siswa itu yang nomor absen, ya, nomor absen kecil, kemudian kedua nomor absen kemudian seterusnya itu sudah divaksin. Adapun untuk divaksin dan tidak divaksin, ya, sebenarnya tidak ada secara tertulis khusus dari gubernur bahwa yang tidak divaksin tidak boleh, tidak ada, ya. Cuma untuk menjaga kita, menjaga keselamatan kita, ya harus divaksin. Nanti ada vaksin yang bersifat tanggal 3 September ya 2021 yang Pembelajaran jarak jauh atau daring masih akan tetap berlangsung. Untuk kita kan dari Senin sampai Kamis itu PTM. Nah, untuk hari Jumat itu daring. Jadi ada beberapa yang pelajaran daring, ada yang tidak daring, ya. Dan itu disesuaikan dengan ketentuan yang dilakukan dinas pendidikan kita. Seperti misalnya agama, PPKM, olahraga dan sebagainya itu diadakan daring. Ya. Kemudian kalau misalnya anak tidak bisa ikut PTM karena anak tidak diizinkan, yang mau tidak mau anak tersebut harus bisa sendiri. Artinya ketika dia
misalnya tidak ke sekolah, berarti dia harus mencari informasi ke temannya, ya ke temannya untuk materi yang tertinggal lah katakanlah. Jadi dia belajar sendiri, organisasi sendiri, kecuali untuk yang hari Jumat, ya. Karena sampai saat ini kita tidak bisa memfasilitasi untuk yang tidak diizinkan, karena yang tidak diizinkan itu hanya beberapa dari 1.320 kalau misalnya 16 tapi kan kita kasih satu-satu seperti itu, apalagi menyebarkan ke setiap daerah. Jadi untuk yang tidak diizinkan harus mencari informasi materi yang ketinggalan, ya, dicatatkan atau divideokan kah, atau pokoknya tekniknya macam-macam, ya. Teknologi kan udah canggih seperti itu, kan tidak ketinggalan. Nah Ibu, apakah sejauh ini sudah ada kendala Bu dalam mempersiapkannya? Alhamdulillah, insya Allah, Mbak. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Selamat aktivitas kembali Bu. Oke, setelah melihat antusiasme para siswa-siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang, saya bakal ngobrol-ngobrol nih sama Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Let's check it out. Langsung perkenalan diri aja. Perkenalkan, nama saya Fajarul Yudin. Saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Oke, Kak Fajar, mau nanya-nanya nih seputar program OSIS. Apa aja sih program OSIS yang udah dilaksanakan secara online? Selama pembelajaran online ini, kami sudah melakukan program-program seperti latihan gabungan 1 dan 2, dan juga masa pengenalan lingkungan sekolah, dan Hari Raya 17 Agustus kemarin untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Soal latihan gabungan 1 dan 2, apa sih latihan gabungan 1 dan 2 itu? Latihan gabungan 1 dan 2 itu tujuannya untuk meningkatkan interaksi antar OSIS dan juga para ekstrakurikuler, di mana masing-masing ekstrakurikuler harus menyerahkan perwakilannya untuk mengikuti acara tersebut. Oke, untuk kedepannya nih, program OSIS apa aja yang bakal dilaksanakan? Untuk kedepannya, program OSIS yang akan dilaksanakan mungkin kotak aspirasi online yang akan dikirim melalui grup perwakilan kelas dan Q&A yang akan dilakukan di Instagram, Pilketos, dan juga semoga keadaan pandemi ini segera membaik sehingga kami dapat melakukan acara hari-hari besar lainnya. Oke, semoga programnya berjalan dengan lancar semua ya Kak. Terima kasih Kakak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Oke, untuk kalian yang ada di manapun kalian berada, jangan lupa tetap lakukan yang namanya protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Itu saja. Dadah. Nah, jadi kita udah lihat nih antusiasme dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun.